Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Mereka semua memahami suasana hati Song Yuwei. Setelah Song Yu sedikit melunak, Chu Feng berbicara lagi. Senior, meskipun sekte situ Jieling pantas mati, ada orang lain yang bertanggung jawab atas masalah ini. Apakah ada orang lain? Mendengar ini, Song Yuwei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia selalu mengira itu hanya kelakuan situ Jieling Man, tapi dia tidak menyangka ada orang lain di balik layar. Senior, apakah kamu masih mengenalinya? Saat Chu Feng berbicara, dia mengusir Jia Lingyi. Inikah ini? Melihat wanita gila dan malu ini, Song Yuwei tidak bisa mengenalinya. Dia adalah Jia Lingyi. Jia Lingyi. Setelah mendengar ini, ekspresi Song Yuwei berubah, dan dia segera bertanya kepada Chu Feng, apakah itu Jia Lingyi dari Alchemy Immortal Sect? Ya, mendengar ini, Song Yuwei hanya bisa menarik napas dalam-dalam, dan emosinya menjadi semakin rumit. Biksu tua Yiku di sampingnya memiliki ekspresi yang sama indahnya. Tentu saja Jia Lingyi dan yang lainnya tahu bahwa wanita muda dari Dandao Immortal Sect adalah orang yang sangat berbakat dan sangat kuat. Dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan nenek Chu Feng. Karena hubungan ini, reaksi pertama Song Yuwei saat melihat Jia Lingyi menjadi seperti ini adalah kekhawatiran. Nona Jia Lingyi, kenapa kamu menjadi seperti ini? Chu Feng berkata, dia adalah pelakunya yang merugikan Sekte Api Naga Emas. Kata-kata Chu Feng seperti palu berat yang menghantam kepala Song Yuwei. Untuk sesaat, matanya penuh kebingungan dan pikirannya semakin bingung. Kemudian, Chu Feng menceritakan apa yang terjadi. Sumber dari segalanya adalah Jia Lingyi. Kecemburuan Jia Lingyi terhadap nenek Chu Feng lah yang menyebabkan apa yang terjadi selanjutnya. Namun setelah mengetahui apa yang terjadi, meskipun Song Yuwei marah, dia menjadi lebih khawatir. Dia khawatir tentang Chu Feng, karena Alchemy Immortal Sect terlalu kuat, raksasa kedua setelah Tianhe Overlord Totem Dragon Clan. Itu sama sekali tidak sebanding dengan situ Jieling Man. Kekuatan semacam ini tidak boleh disinggung. Itu sudah tertanam dalam pikiran mereka sejak mereka masih muda dan sudah tertanam dalam pikiran mereka. Jadi ketika dia mengetahui bahwa kejadian ini ada hubungannya dengan Jia Lingyi, dia merasakan lebih banyak tekanan dan ketakutan daripada kemarahan. Tuan Chu Feng, apakah kamu yang membuat Jia Lingyi terlihat seperti ini? Ketika Song Yuwei berbicara, dia tidak bisa menyembunyikan kecemasan dan ketakutannya. Senior, kamu, jangan gugup. Semua sekte alkimia abadi telah dihancurkan. Melihat kekhawatiran Song Yuwei, Wang Qiang bergegas untuk berbicara sebelum Chu Feng dapat berbicara. Apa? Sekte alkimia abadi dihancurkan? Setelah mendengar ini, tidak hanya Song Yuwei, tetapi juga ekspresi biksu tua Yiku berubah drastis. Lihatlah betapa takutnya kamu, betapa hanya perhitungan dari sekte alkimia abadi, itu bukan apa-apa. Kamu terlalu lama dikurung di sini, dan kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Ayo, izinkan saya memperkenalkan kedua senior itu secara besar-besaran. Wang Qiang dengan bangga mengulurkan tangannya ke Chu Feng, ini, aku, saudaraku yang baik, dia bukan hanya cucu dari senior Song Loi, dia juga junior terkuat di dunia seni bela diri yang luas saat ini, dan juga penyelamat klan Naga Totem. Sang dermawan juga merupakan putra Ranxing, orang terkuat di Istana Suci Tujuh Alam, dan pewaris garis keturunan raja. Seperti yang kulihat, jadi di matamu, sekte alkimia abadi hanya kentut di depan saudaraku. Kata-kata Wang Qiang diucapkan dengan sangat mudah. Namun pesan sederhana ini seperti guntur di langit, dan seperti ombak besar, menghantam Song Yuwei dan biksu tua Yiku satu demi satu. Teman kecil ini, kamu, apa yang kamu bicarakan? Apakah yang kamu maksud adalah teman kecil Chu Feng? Teman muda Chu Feng, apakah kamu putra Jie Ranxing? Biksu tua Yiku memandang Wang Qiang. Song Yuwei juga memandang Wang Qiang dengan prihatin, mata tuanya penuh dengan keinginan untuk mendapatkan jawaban. Masing-masing berita ini sangat mengejutkan. Namun di mata mereka, tidak ada keraguan bahwa berita bahwa Chu Feng adalah putra Jie Ranxing adalah yang paling berharga. Meskipun Song Yuwei telah terperangkap di Zhu Tianhe selama bertahun-tahun, dia tidak memahami apa yang terjadi di dunia seni bela diri yang luas dalam beberapa tahun terakhir. Namun karena terjebak di sini,
tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mengobrol dengan biksu tua Yiku. Jadi dia sudah mengetahui banyak hal tentang Jie Ranxing, jenius terkuat di dunia seni bela diri yang luas beberapa tahun yang lalu. Dia juga menyesalkan bahwa Istana Suci Tujuh Alam sudah begitu kuat, namun orang yang begitu kuat muncul. Bahkan di dalam hatinya, Jie Ranxing tidak berada di dunia yang sama dengannya, tetapi lebih seperti dewa. Tapi sekarang dia diberitahu bahwa Jie Ranxing sebenarnya adalah ibu kandung dari tuan mudanya. Lalu bukankah dia juga punya hubungan? Aku tahu sulit bagimu untuk menerimanya, tapi inilah faktanya. Jika kamu keluar dan bertanya, siapa yang tidak mengenal kakakku sekarang, siapa Fulan, dan siapa yang tidak tahu bahwa ibu saudara laki-lakiku adalah Jie Ranxing. Pada titik ini, Wang Qiang memikirkan sesuatu dan dengan cepat menambahkan, tidak, tapi sebaiknya kamu tidak mengatakannya, kamu tahu saudaraku. Kenapa? Song Yuwei dan biksu tua Yiku bertanya bersamaan. Karena Istana Suci Tujuh Alam tidak mengizinkan senior Jie Ranxing melakukan kontak dengan orang-orang di luar Istana Suci Tujuh Alam. Kelompok barang antik tua mereka, meskipun saudaraku sangat berbakat, mereka hanya ingin membasmi abang saya. Petik 2. Jika kamu berani mengatakan bahwa kamu mengenal saudaraku, banyak orang pasti akan menangkapmu dan pergi ke rumah suci Tujuh Alam untuk meminta pengakuan. Wang Qiang menjelaskan, Istana Suci Tujuh Alam ingin berurusan dengan tuan muda. Berita ini membuat Song Yuwei semakin ketakutan. Bahkan saat ini, dia berkeringat dingin dan sangat ketakutan hingga dia tidak bisa diam. Chu Feng lah yang memiliki tangan dan mata yang cepat dan membantunya. Meskipun Sekte Abadi Alkimia menakutkan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan Istana Suci Tujuh Alam. Dia harus diberitahu bahwa kekuatan paling menakutkan di dunia seni bela diri yang luas ini adalah Istana Suci Tujuh Alam. Senior, jangan gugup. Kamu benar-benar, jangan terlalu khawatir. Istana Suci Tujuh Alam tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saudaraku. Jangan bilang kamu tidak bisa tangkap dia. Kakakku bahkan membuat keributan besar di Istana Suci Tujuh Alam. Mereka mencuri relik dan warisan Sekte Alam Bela Diri leluhur di depan mereka. Wang Qiang berkata sambil tersenyum. Song Yuwei dan biksu tua Yiku tertegun beberapa saat. Biksu tua Yiku akhirnya bertanya, teman kecil Chu Feng, kamu berada di kondisi apa sekarang? Melihat ini, Chu Feng tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu mereka tentang tingkat kultivasinya saat ini. Kemajuanmu sangat cepat. Mendengar ini, mereka semua tercengang. Jelas sekali bahwa tingkat kultivasi Chu Feng saat ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Tapi mereka segera mengerutkan kening. Budidaya Chu Feng memang kuat, dan dia mungkin tak terkalahkan di kalangan generasi muda. Tapi itu juga seorang junior. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik di Istana Suci Tujuh Alam, mereka jelas tertinggal jauh. Senior, jangan khawatirkan aku. Sebenarnya, aku kembali hari ini dan ada kabar baik yang ingin kuberitahukan padamu. Sekte Alkimia Abadi memang hancur, tapi itu bukan aku. Nenekku berhasil, kata Chu Feng, merindukan. Tuan Chu Feng, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Apakah ini benar-benar dilakukan oleh wanita muda itu? Mendengar ini, ekspresi Song Yu berubah lagi. Segala kekhawatiran, ketakutan dan emosi lainnya sebelumnya telah hilang, digantikan oleh kegembiraan yang tiada taraf. Ya, sudah dipastikan. Jia Lingyi ini menjadi gila setelah melihat nenekku dan mengetahui bahwa Sekte Abadi dan Dao dibantai oleh neneknya. Dan saya pergi ke sana untuk melihatnya. Pemandangannya sangat menakjubkan, jadi tingkat kultivasi nenek saya saat ini pasti sangat kuat. Saya kira sebagian besar dari mereka telah memasuki alam dewa. Apa, Tuhan? Mendengar ini, Song Yuwei dan biksu tua Yiku terkejut berulang kali. Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar, sepengetahuan mereka, Tuhan masih merupakan alam legendaris yang tidak dapat dimasuki oleh siapapun. Jika nenek Chu Feng benar-benar dewa, bukankah dia tak terkalahkan di dunia? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.